Selamat pagi Bu Tantri. Selamat pagi Pak Ratno. Ya, Ibu, saya perkenalkan, saya Suratno dari SMA 3 Klaten, Ibu. Saat ini saya mengikuti pendidikan guru penggerak di angkatan 10, Ibu. Dan alhamdulillah hari ini kami sudah sampai di modul 3.1 tentang pengambilan keputusan yang berbasis pada nilai-nilai kebajikan. Mohon izin Ibu, kami ingin mewawancarai Ibu terkait dengan pengambilan keputusan yang terkait dengan dilema ITK, Bu, yang nanti berbasis pada nilai-nilai kebajikan. Apakah Ibu bersedia, Ibu? Terima kasih Pak Ratno atas kepercayaannya untuk mewawancara saya terkait dengan penugasan sebagai guru penggerak nih. Nah, ya saya bersedia Pak. Kami mulai nggih Bu. Ya. Ibu, untuk pertanyaan yang pertama, Ibu selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi tentang kasus-kasus yang merupakan dilema etika, Bu, atau di bujukan moral di SMA 1 Klaten yang Ibu pimpin saat ini? Iya, terima kasih Pak Ratno. Nah, dilema etika atau kan bujukan moral itu saya yakinkan pasti di setiap sekolah itu pasti ada nih. Nah, memang ada hal-hal ya kadang-kadang itu melanggar aturan tapi tidak melanggar etika. Kadang-kadang dia melanggar etika tapi dia tidak melanggar aturan. Nah, ini kita harus petakan dan dari ya peristiwa-peristiwa yang ada mestinya. Gitu. Jadi nanti dipetakan gitu yang terkait dengan dilema etika itu, dan itu di sekolah pasti ada. Pasti. Baik Ibu, yang kedua Ibu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu yang terkait dengan peristiwa-peristiwa atau kasus-kasus yang terkait dengan dilema etika yang melibatkan dua kepentingan, Bu, yang mungkin sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Iya, dilema etika dan bujukan moral itu memang permasalahan yang justru malah berat ya. Nah, karena butuh pertimbangan yang tidak bisa saya sendiri lakukan. Nah, sehingga saya mengajak manajemen dan mungkin ada pihak-pihak yang lain yang belum tentu manajemen, tapi dia ada guru yang mungkin dituakan atau dia yang punya wawasan lebih luas dalam hal tertentu yang masalah itu. Nah, itu kita libatkan dan kita. Baik Ibu. Lalu hal-hal apa saja Bu ya yang paling efektif Bu mungkin dalam pengambilan keputusan ini? Ya mestinya kan kita akan tadi rapat ya, dan rapat dan kita cari yang risiko terkecil ya, risiko terkecil dan dia manfaatnya lebih banyak. Kita pilihlah plus minusnya, kita semua berpendapat ini plus minusnya apa, dan dari kajian plus minus itu kan akan kita ambil kesimpulan mana yang akan kita putuskan untuk solusinya dari permasalahan tersebut. Untuk pengambilan keputusan ini apakah Ibu memiliki tata kelola tersendiri Bu atau jadwal tersendiri Ibu terkait dengan kasus ini? Penjadwalan itu tidak ada nggih. Jadi ya tergantung kondisi saat masalah itu muncul dan urgensi dari masalah itu sendiri. Kalau memang dia dibutuhkan kecepatan untuk penyelesaiannya ya kita akan selesaikan dengan cepat gitu. Tergantung ya kondisional. Tergantung kondisi yang terjadinya itu ya. Terjadi dari masalah itu. Ya. Kemudian Ibu dalam pengambilan keputusan ini apakah ada seseorang atau faktor-faktor tertentu Ibu yang bisa mempermudah atau mempengaruhi agar pengambilan keputusan ini bisa diambil secara tepat dan tentu saja tidak melanggar norma-norma kebajikan secara universal. Jadi kan pasti ada latar belakang ya. Masalah itu muncul kan mesti ada latar belakangnya dan kemudian dia akan berekses kepada siapa itu kan pasti ada. Nah makanya ini kan pertimbangan yang cukup pelik sebetulnya. Nah makanya kan kita harus menilai secara apapun itu yang paling resikonya paling minim dan harus menciptakan suasana yang kondusif bagi siapa saja di situ. Baik Ibu. Yang terakhir Bu, dari peristiwa kasus-kasus yang terjadi Bu, dilema etika itu mungkin ada pembelajaran yang bisa diambil Ibu? Ya, yang
bisa diambil ya kita fokus pada kebajikan, nilai kebajikan tadi. Jadi manfaatnya gitu, lebih banyak manfaatnya itu. Ya pokoknya diminimalkan Pak. Itu. Ya misalnya ini kan ada 2 orang gitu ya. Ya ini akan lebih tersakiti, ini tidak. Kan tetap ada risiko, ada yang dirugikan itu pasti ada. Tapi kan kita lihat yang paling sedikit risikonya kepada hajat masyarakat yang lebih luas gitu. Nah, baik Bu Tantri, terima kasih. Semoga Ibu bisa memimpin sekolah ini dengan baik sehingga ketika terjadi dilema etika atau bujukan-bujukan moral, Bu Tantri bisa mengambil sebuah keputusan yang tepat dan tentunya tidak melanggar peraturan, aturan maupun diutamakan pada nilai-nilai kebajikan. Terima kasih Bu Tantri, selamat pagi. Selamat pagi Pak Agus. Selamat pagi Pak Ratno. Pak Agus, kami memperkenalkan diri Pak. Saya Suratno dari SMA 3 Klaten. Kemudian Bu Bening Pamularsih ini dari SMA 1 Klaten. Bu Dian Triningsih dari SMA 1 Klaten. Kami bertiga ini sedang mengikuti pendidikan guru penggerak untuk angkatan 10 Pak. Saat ini kami sudah sampai pada modul 3.1 terkait dengan pengambilan keputusan yang berbasis pada nilai-nilai kebajikan. Pada modul ini kami ditugaskan untuk mewawancarai pada Bapak Kepala Sekolah terkait nanti pengambilan keputusan yang berbasis pada nilai-nilai kebajikan. Mohon izin, apakah Bapak berkenan Bapak? Ya, siap. Terima kasih Pak. Kami mulai nggih Pak nggih. Bapak, yang pertama, selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika Pak atau bujukan moral? Terima kasih Pak Ratno dari SMA 3, Bu Bening dari SMA 1, dan Bu Dian dari SMA 1 setelah yang mengikuti pendidikan calon guru penggerak angkatan 10. Untuk pertanyaannya yang ini bagaimana tentang identifikasi kasus yang terjadi pada satuan pendidikan kami yang selama ini kami pegang. Memang dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ini merupakan suatu keahlian dari seorang kepala sekolah ya, sebagai kami kepala sekolah yang sudah kami 9 tahun bekerja, hampir 9 tahun ini ya terutama di SMA 3 yang sekarang terakhir saya temati ini, memang kita butuh ya sekedar data-data kita itu sekarang kan tidak bisa bekerja tidak berdasarkan data maka dari itu kalau ada sesuatu kasus yang terjadi ya kita mungkin punya data yang mendukung dari penyelesaian kasus itu, terutama mungkin basic pengalaman sebelumnya, empiris sebelumnya, itu yang penting. Bahwa kasus kadang-kadang muncul berulang-ulang Jadi kadang-kadang kita bisa menyelesaikan kasus tanpa harus menyelesaikan bisa diselesaikan dengan cepat karena itu ada kasus yang mungkin sudah berulang-ulang terjadi itu. Tapi juga kadang-kadang kasus yang baru ya kalau baru kan kita butuh lagi analisis yang lebih mendalam supaya nanti dalam penyelesaian itu bisa lebih baik. Artinya kan kita ya lihat-lihatnya dulu ini kan memang identifikasi penting bahwa kita memang harus punya data yang banyak sehingga nanti suatu saat kita mengambil keputusan itu tidak mengalami kesalahan dalam pengambilan kebijakan Saya kira itu. Jadi Bapak selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung kebajikan? Ya itu
setiap kita mengambil keputusan pasti ya ada satu pertimbangan-pertimbangan yang mungkin pertimbangan A dan pertimbangan B yang mungkin sama-sama benar ya, sama-sama pentingnya, tapi kan harus diambil salah satu. Maka dari itu memang yang pertama ini ya sesuai urgensinya. Urgensi tujuannya apa? Nah, maka dari itu kadang-kadang memang kita mengambil suatu keputusan itu ya mungkin harus mengalahkan hati atau mungkin kita tidak usah pakai perasaan kan gitu ya. Kita pakainya ya peraturan yang ada gitu saja. Aturan yang ada itu seperti ini ya kita langsung aja menggunakan peraturan-peraturan yang ada. Tetapi seandainya kita mengambil kebijakan ya, kebijakan itu kan bukan sesuai dengan aturan, tapi sesuai dengan kondisi dan keadaan yang ada. Maka ini memang harus kita harus kita bisa mengambil dengan suatu yang beresiko itu paling sedikit ya. Memang kadang-kadang ya kita mengambil keputusan itu kadang-kadang memang ya beresiko ya, beresiko dengan kita sendiri atau dengan teman-teman yang lain kan itu. Maka dari itu ya selama ini kita dalam mengambil keputusan intinya kalau saya itu ya berbasis data yang ada ya. Ya kita menggunakan apapun pastikan kita punya data pendukung. Data pendukungnya ini sehingga dari berbagai masukan kan kita tidak bisa mengambil keputusan tanpa ada rembukan dengan manajemen dan sebagainya. Manajemen sangat penting bagi saya sebagai bahan pertimbangan untuk kita mengambil suatu keputusan. Saya ganten Bu Bening ya. Oke. Untuk selanjutnya Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya dilakukan selama ini Pak? Mbak Bu Dian ya, yang penting memang kita ini bisa mengambil keputusan dengan bijak ya. Ya tentu tidak mungkin sendirian lah kita dalam mengambil keputusan. Pasti walaupun seorang parasol berpengalaman pun pasti butuh pertimbangan ya, sehingga kita menggunakan misalnya tim yang penting kita buat ya. Sebagai contoh kita membuat suatu, ya kan kita punya manajemen, maka itu sebagai tim yang sebagai bahan-bahan pertimbangan dengan berbagai masukan dari teman-teman, terus nanti juga mungkin teman sejawat juga, teman sejawat maksudnya kita kepala sekolah ya, sama-sama kepala sekolah kadang-kadang kan kita juga diskusi, pada itu kan kita juga punya kasus di sana yang sama, maka kadang-kadang itu bisa membantu dengan sangat mudah. Ya. Jadi langkah-langkahnya ya tentu kita mencari data sebanyak mungkin, ya bisa membentuk tim, bisa mencari data dari yang lain dan sebagainya. Terus nanti baru kita mengambil keputusan yang ada. Baik Bapak, itu dari tadi langkah-langkah seperti yang Bapak sampaikan tadi ya Pak. Okay. Ini mungkin ada yang paling efektif Pak, menurut Bapak itu yang mana ya Pak? Dari berbagai tadi kan memang ada ya cara yang paling efektif ya, kadang-kadang kita harus keputusan itu harus kita ambil secepatnya gitu ya. Pokoknya just gitu saja. Ada kekurangannya tentang keputusan itu ya memang nggak mungkin kita sempurnakan ini ya gitu. Ya berdasar pengalaman ya yang kami alami itu, mengambil keputusan ya memang butuh jam terbang gitu ya. Artinya ya kalau saya mungkin wis hampir mau pensiun tak kira ya mungkin pertimbangan pribadi mungkin ya bisa sebagai landasan yang sebagai pengambilan keputusan itu. Jadi mungkin saya menggunakan ya pengalaman yang sudah saya alami di mana, dan kadang-kadang kasus itu hampir berulang gitu. Di sini ada, di sana ada, kan akhirnya kan seperti Ustadz itu kalau menjawab pertanyaan kan secara kok bisa cepat banget ya, karena kita udah berulang-ulang mengalami kan. Kalau berulang mengalami kan akhirnya kita dengan sangat mudah untuk kita menyelesaikan. Saya kira Pak Ratno.
Ya, Bapak, kemudian hal apa saja yang merupakan tantangan yang Bapak hadapi dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika manajemen? Kalau tantangan itu ya jelas ya, kita berhadapan dengan orang itu kan tentu keputusan itu kan menghasilkan apa ya, menghasilkan tindakan ya, tindakan dengan orang yang tentu orang itu berbeda apa namanya karakternya dan sebagainya, maka tantangan yang ada itu ya tantangan dengan teman sendiri, dengan anak buah, dengan siswa dan sebagainya, itu kan sebetulnya kan ya pasti akan ada ya. Kalau keputusan merugikan atau mungkin tidak mengenakan dari yang kita ambil, ya tentu yang bersangkutan itu mesti tidak bisa menerima ya. Dalam hal pada saat kita ambil keputusan mungkin bisa saja jadi sangat kecewa pada saatnya, tapi lama-lama kalau kita sudah menggunakan data, menggunakan pertimbangan, menggunakan apa namanya jawaban-jawaban yang logis, saya kira ya akan menerima lah ya apapun yang diputuskan oleh kepala sekolah itu. Intinya begitu. Oke, Pak. Untuk penyelesaian kasus dilema etika itu apakah ada jadwalnya ataukah diselesaikan saat itu juga seperti itu, Pak? Kalau kita mendapatkan kasus itu kan tidak mesti ada apa namanya jadwal ya. Tiba-tiba ada kasus, tiba-tiba ada kepentingan ini, itu dan sebagainya. Maka ya kita tidak bisa secara terjadwal ya, tapi secara apa ya kondisional lah. Artinya bahwa dalam hal apa namanya kasus itu kan kita tidak pengen terima kasus itu, tapi tiba-tiba ada. Nah, maka dari itu ya secara kondisional kita memang ya harus siap kapan saja untuk bisa terima kasus ini. Apapun, terhadap siapapun ya. Terhadap teman kita, terhadap guru kita, terhadap siswa kita, itu ya karena kasus kan kadang-kadang muncul tidak kita duga. Kadang-kadang seperti ini tidak menjadi kasus di sini, tapi di tempat lain bisa jadi kasus kan itu. Maka dari itu ya kondisional Mbak, Bu, untuk apa namanya jadwal ini kita nggak mungkin bisa kita tentukan. Ini ya gitu aja. Baik Bapak, untuk ini Pak, pertanyaan yang selanjutnya terkait dengan pengambilan keputusan ini Pak, mungkin ada faktor-faktor atau mungkin seseorang Pak yang bisa membantu dalam pengambilan keputusan ini Pak? Ya tentu Pak Ratno, dalam hal mengambil keputusan kita akan ada mungkin sharing ya, dengan teman sejawat, ya kepala sekolah sama kepala sekolah, atau mungkin dengan manajemen kita, itu sangat penting dalam hal mengambil keputusan. Kadang-kadang kita sendiri sebagai kepala sekolah juga bingung ya, maka dalam hal tertentu kita memang kadang-kadang diskusi dengan teman sejawat, dengan kepala sekolah yang lain, karena kan kita punya forum ya, untuk bisa seperti ini kan, hal-hal yang mungkin terjadi seperti ini bisa terjadi di mana saja. Sehingga kalau saya menyampaikan ini di tempat lain, di kepala sekolah lain kan mungkin juga dia akan menemui juga di tempat lain itu. Maka ya ini adalah sebagai apa namanya ya bagian dari kolaborasi antara teman sejawat sebagai kepala sekolah ataupun manajemen di sekolah itu sangat membantu bagi kami mengambil keputusan. Tanpa itu mungkin ya bisa jadi kita pusing kalau sendirian gitu. Kalau dengan punya teman berpikir, yang teman diskusi, yang sama-sama mungkin mengalami yang sama, itu kan lebih gampang cara saya. Gitu Pak Ratno. Ya Bapak, selanjutnya dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan terkait dengan dilema etika manajemen? Terima kasih Bu Bening. Jadi dalam hal pembelajaran yang kita petik dari hasil penyelesaian penyelesaian itu, tentu ini sebagai bahan apa namanya ya pembelajaran bagi semua. Karena semua kan belajar, walaupun sudah tua tetap juga belajar.
Maka dalam hal pengambilan keputusan ini memang ini sebagai juga pembelajaran bagi diri sendiri maupun juga bagi orang lain, ya. Karena saya jujur dalam hal seperti ini pasti diskusi dengan teman-teman yang lain. Maka kalau saya mengambil keputusan seperti ini, bagaimana mungkin teman-teman yang lain akan juga mungkin tidak setuju, tapi juga ada yang setuju. Maka memang kadang-kadang ya kita harus mengambil satu dari beberapa opsi, ya. Maka dengan seperti itu ya memang akhirnya kembali ke kita sendiri. Ya kalau tidak ini jam terbang itu sangat penting intinya. Jadi bahwa kita sudah lama menjadi kepala sekolah itu juga sangat membantu dalam hal kita mengambil suatu keputusan, ya, sehingga kadang-kadang kita bisa sharing dengan teman-teman yang masih baru jadi kepala sekolah. Nah dalam hal seperti itu maka ya kita ya paling penting memang kolaborasi. Itu sangat penting bahwa kita tidak bisa sendirian masuk sendiri, tapi juga harus walaupun dengan teman mungkin yang lebih baru, tapi kan juga pengalaman masing-masing kan punya pengalaman masing-masing, ya, sehingga nanti memang kita ya harus ini saling kolaborasi dengan teman yang lain itu penting, ya. Maka dari itu ya pembelajaran ini sangat penting untuk kita bersama-sama belajar, ya. Artinya tidak mungkinlah kita terus berhenti, ya sebenarnya berhenti pensiun, kan. Kalau masih kita jalan terus kan masih harus siap untuk menerima tantangan itu dimanapun tempatnya, dimanapun waktunya, gitu Bu Ning. Baik Pak, kira-kira mungkin ini sudah cukup Pak untuk wawancara kami, dan terima kasih Pak Agus sudah longgarkan waktu untuk kita bertiga dalam menyelesaikan tugas di pendidikan guru penggerak ini. Jadi sama-sama Pak Ratno, ini saya juga terima kasih, dan saya berdoa semoga teman-teman angkatan 10 ini, ya. Iya, angkatan 10 nanti sukses, amin, terus cepat jadi guru penggerak, dan nanti bisa berguna bagi instansinya masing-masing, bagi anak-anak kita. Terima kasih Bapak.